Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara offline. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang menderang ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku CEO Bestpet Network, lalu pemateri pada malam hari ini, serta teman-teman sekalian yang telah hadir di acara webinar pada malam hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan, setiap weekend ini kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Putra selaku host webinar malam hari ini dan saudara Rizal Fadilah selaku pemateri pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam inti acara pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul SMTP. Nah, sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab atau bisa langsung bertanya melalui tombol raise hand, lalu open mic atau bisa melalui chat Zoom. Baik, kepada saudara Rizal Fadilah, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Kita tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umat-umatnya yang memegang teguh sunnahnya sampai yaumil akhir. Amin. Yang pertama-tama, yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bestpet Network Academy, dan tak lupa juga kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada acara malam webinar hari ini. Hadirnya saya di sini, saya ingin menyampaikan atau menjelaskan sebuah materi yang berjudul Introduction to SMTP. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini ada data saya. Yang pertama ada nama saya Muhammad Rizal Fadilah. Lalu ada tempat dan tanggal lahir. Saya dari Bogor, lahir 2007, bulan Agustus tanggal 7. Lalu ada alamat asal dari Bogor, Jawa Barat, dan juga alamat domisili yaitu sekarang Jalan Lombok 2, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kabupaten Tangerang. Lalu pendidikan formal saya berasal dari Pondok Al-Hafiz Indonesia. Lalu dengan pendidikan non formal yang sekarang itu Bestpet Network Academy. Lalu di situ juga ada email saya. Kita lanjut ke topik list. Nah, di sini ada beberapa topik list. Yang pertama itu apa itu SMTP. Lalu yang kedua, sejak kapan SMTP muncul. Yang ketiga, manfaat dari SMTP. Lalu yang keempat, ada komponen dari SMTP. Yang kelima, ada jenis-jenis protokol SMTP. Lalu yang keenam, ada pengertian dari SMTP OUTH. Lalu pengertian ESMTP. Kita lanjut ke yang pertama, yaitu apa itu SMTP. Nah, di sini SMTP singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol, yaitu sebuah protokol standar yang digunakan untuk mengirim email dari satu perangkat ke perangkat lain melalui internet. Nah, si SMTP ini khusus untuk mengirim email, bukan untuk membaca email.
karena merupakan standar dan efisien yang sudah digunakan pada tahun 1982. Nah, yang dimaksud di teks ini yaitu sebuah protokol standar yang digunakan untuk mengirim email. Saat misalkan kita menulis email di aplikasi seperti Gmail dan kita mengirimnya itu klik enter atau kirim. Nah, di situ kita tidak perlu mengurus bagaimana email itu berjalan, yaitu atau terkirim. Karena di situ pengiriman email akan secara otomatis dikirim oleh si SIMTP itu. Karena itu si SIMTP lah yang mengatur proses pengiriman atau secara otomatis di belakang layar. Pengiriman di belakang layar. Lalu yang topik yang kedua yaitu kapan SMTP muncul. Nah, di sini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1982, khususnya melalui dokumen standar internet yang disebut sebagai RFC 821. Nah, ini yang ditulis oleh Jonathan B. Postel. Itu dia yang menulis SMTP atau yang pertama kali yang membuat SMTP. Nah, si SMTP ini mulai digunakan pada tahun 1982 sebagai standar untuk mengirim email antara komputer di jaringan. Dan sejak itulah menjadi dasar utama sistem email modern. Nah, sebelum 1982, yaitu sebelum email SMTP dikeluarkan, yaitu dibuat, nah email hanya dikirim di jaringan kecil dan dengan protokol sederhana. Itu artinya seperti pengirim email hanya bisa dilakukan di dalam jaringan komputer kecil, seperti jaringan kampus, kantor, atau lembaga yang kecil-kecil. Kita lanjut. Nah, di sini ada topik yang ketiga, itu manfaat bagi SMTP. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu mengirim email antara komputer atau server. Lalu yang kedua ada standar global. Nah, yang ketiga ada mendukung komunikasi bisnis dan pribadi. Lalu yang keempat bisa digunakan dalam aplikasi otomatis. Lalu yang kelima mendukung interaksi dengan protokol lain. Nah, yang poin pertama dari manfaat SMTP yaitu mengirim email antara komputer atau server. Di sini SMTP memungkinkan pengiriman email secara otomatis dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan internet, terutama jaringan internet itu. Nah, yang dimaksud dengan teks di sini yaitu si SMTP ini adalah sistem yang membuat proses kirim email bisa berjalan secara otomatis. Nah, jadi kita hanya perlu menulis email yang seperti saya tadi jelaskan di awal, yaitu mengklik kirim atau enter. Nah, di situ kita tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana si SMTP mengirim email tersebut. Karena di situ si SMTP akan secara otomatis mengirim email ke tujuan. Lalu yang topik yang kedua, yaitu manfaat yang kedua, yaitu sebagai standar global. Nah, SMTP digunakan oleh semua layanan email besar ya, seperti Gmail, Outlook, dan yang lain-lain. Sehingga jadi protokol standar untuk mengirim email komputer ke komputer lain, yaitu di mana-mana. Nah, yang dimaksud dengan teks yang di sini itu, misalkan semua layanan email besar seperti Gmail, Yahoo, dan Outlook, dan yang lain-lain. Yaitu menggunakan SMTP untuk memastikan bahwa email yang dikirim dapat diterima oleh server email yang lain.
Lalu ada manfaat yang ketiga, yaitu mendukung komunikasi bisnis dan pribadi. Nah, manfaat yang di sini, SMTP memungkinkan pengiriman email yang digunakan untuk berbagai tujuan, baik itu untuk keperluan bisnis maupun pribadi. Jadi, si SMTP ini bisa digunakan untuk mengirim email apa saja, baik itu email yang bersifat bisnis, misalnya penawaran laporan kerja atau perusahaan, maupun email yang bersifat pribadi, misalnya seperti surat untuk teman, keluarga, undangan, atau ucapan untuk selamat. Nah, di sini ada manfaat yang keempat, yaitu bisa digunakan dalam aplikasi otomatis. Jadi, si SMTP ini bisa digunakan dalam aplikasi secara otomatis, misalnya seperti toko online. Nah, mereka mengirim email seperti mengirim email konfirmasi pembelian atau apa yang lain-lain untuk mengirim email ke server kita, atau dengan aplikasi alarm yang mengirim email peringatan. Nah, semua itu berjalan secara otomatis tanpa campur tangan manusia, yaitu tanpa kita mengutak-atik. Nah, di sini ada manfaat yang kelima, yaitu mendukung integrasi dengan protokol lain, seperti salah satunya DNS. Nah, CSMTP ini hanya bertugas mengirim email dan mengirim ke server tujuan. Kenapa bisa ditambahkan protokol lain seperti DNS? Karena supaya bisa mengirim dan membaca. Jadi CSMTP ini untuk bisa mengirim dan membaca itu butuh protokol yang lain, yaitu salah satunya DNS. Nah, di sini ada komponen utama bagi SMTP. Yang pertama itu ada OA, yaitu User Agnet. Lalu yang kedua ada MTA, Mail Transfer Agnet. Yang ketiga ada MDA, yaitu Mail Delivery Agnet. Lalu ada DNS, Domain Name System. Nah, OA itu sebuah perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna untuk menulis atau membaca dan mengirim email, yaitu fungsinya untuk membuat email dan mengirim ke server SMTP. Lalu dengan MTA, yaitu sebuah komponen yang mengirim email dari server pengiriman ke server penerima. Contohnya seperti kurir yang menyampaikan email ke tujuan. Yang dimaksud dengan MTA ini, dia mengirim email ke server yang lain dulu, tidak langsung ke server tujuan. Dia butuh simpangan. Lalu yang ketiga ada MDA, yaitu sebuah komponen yang menerima email dari MTA dan menyimpan ke inbox pengguna, yaitu bisa disimpan dulu. Email yang dia dapat atau yang dia kirim bisa disimpan dulu untuk meletakkan email di kotak masuk pengguna, itu seperti itu. Lalu ada DNS, yaitu Domain Name System, untuk digunakan mencari alamat server atau tujuan berdasarkan domain email. Itu misalnya seperti gmail.com. Lalu di sini ada topik jenis-jenis protokol SMTP. Yang pertama ada SMTP standar, yaitu untuk protokol dasar untuk mengirim mail. Lalu ada SMTP OTH, itu untuk protokol membantu mencegah penyalahgunaan. Lalu ada ESMTP, yaitu menambahkan berbagai fitur domain. Nah, yang dimaksud dengan SMTP tadi itu sebuah standar dalam versi baru,
atau asli dari Simple Mail Transfer Protocol. Nah, ini protokol dasarnya yang dirancang untuk mengirim mail antara komputer di server. Nah, juga di SMTP ini, protokol SMTP ini versi awal dan dasar dari protokol pengiriman. Pengiriman email yang memungkinkan komputer saling mengirim pesan melalui jaringan. Nah, adapun dengan versi protokol SMTP Auth, itu adalah versi protokol yang ditambahkan mekanisme autentikasi. Itu sebuah login ya, agar hanya pengguna yang sah bisa mengirim mail melalui server tersebut. Si protokol ini bisa mencegah pengiriman email yang tidak dikenal karena si SMTP yang menambahkan fitur login. Adapun dengan protokol ESMTP, dia itu pengembangan dari SMTP tersebut yang menambahkan berbagai fitur modern agar pengiriman mail menjadi lebih fleksibel, aman, dan fungsional. Nah, si SMTP itu updatean dari SMTP agar bisa berbagai menerima pesan email apapun. Kita lanjut. Nah, di sini apa itu SMTP Auth? SMTP Auth itu adalah mekanisme autentikasi verifikasi yang digunakan di dalam SMTP untuk memastikan bahwa pengiriman email memang punya izin untuk mengirim lewat server tersebut. Jadi si SMTP Auth ini proses untuk memeriksa atau memverifikasi apakah seorang yang ingin mengirim email benar-benar mempunyai izin. Jadi sistem ini pengamanan dalam pengiriman email supaya hanya orang yang sah punya akun yang boleh mengirim email lewat server tertentu. Nah, lalu di sini ada pengertian dari ESMTP. Itu adalah singkatan dari ExtNet Simple Mail Transfer Protocol. Ini adalah versi pengembangan atau update dari protokol SMTP yang menambahkan fitur-fitur baru agar pengirim email lebih canggih dan fleksibel. Cara pengirimannya atau penggunaannya, kita misalkan mengirim email dengan lampiran, mendukung pesan yang lebih panjang. Dengan protokol SMTP ini bisa menerima email yang bersifat besar ya, seperti teks yang panjang atau pengiriman yang besar. Ini juga membantu server saling komunikasi dulu sebelum dia mengirim ke server tujuan. Nah, supaya mereka bisa bekerja sama dengan lancar dan tanpa masalah. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudara Rizal Fadilah atas penyampaian materinya yang sangat menarik ini. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau juga dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, di sini ada yang ingin bertanya dari Mas Iqbal. Saya izin bertanya apa perbedaan antara SMTP, POP, dan IMAP? Dan bisakah saya menggunakan SMTP tanpa autentikasi? Nah,
sebelum itu eh, untuk pemateri bisa mohon untuk dijawab pertanyaan dari Mas Iqbal ini. Baik, kepada saudara Iqbal, itu pertanyaan perbedaan antara SMTV, VOP, dan IMAP. Itu kalau misal si SMTV itu untuk mengirim email dan POP itu untuk mengambil email yang kita kirim. Dengan IMAP itu sebuah sinkronisasi email antara server dan perangkat, yaitu untuk memeriksa email tersebut, memeriksa email dari perangkat lain dan memeriksa email dari perangkat kita. Untuk seperti itu. Mungkin bisa dapat dipahami kepada saudara Iqbal. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah saya bisa menggunakan SMTP tanpa autentikasi? Tentu saja bisa. Karena SMTP ini awal didesain tanpa autentikasi. Karena dulu internet masih kecil dan dipercaya semua pihak. Mungkin bisa dipahami. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu cara mengkonfigurasi SMTP di aplikasi email. Nah, yang pertama kita memerlukan alamat server, yaitu alamat CSMTV-nya. Lalu yang kedua kita memerlukan port CSMTV, itu umumnya port 465 ya untuk SSL atau 587 untuk TLS-nya. Contohnya, contoh konfigurasinya, pengaturan yang pertama itu server SMTP, lalu ada port ya, yang kedua enkripsi, yang ketiga ada username lalu password. Mungkin bisa dipahami dengan itu. Baik, kepada Bang Iqbal, apakah jawabannya sudah terjawab atau sudah tepat atau kurang puas? Baik, bila tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Jadi, Mas Rizal, apa itu relay SMTP atau SMTP relay dan kapan digunakan untuk SMTP relay ini? Baik. Kepada saudara Agung, nah jawabannya adalah SMTP relay itu proses mengirim email dari satu server SMTP ke server SMTP lainnya untuk diteruskan sampai email sampai ke penerima. Penjelasan sederhananya seperti ini. Bayangkan kamu mengirim surat lewat kantor pos. Nah, kamu mengirim searahkan surat ke kantor pos lokal. Lalu kantor pos lokal meneruskan reali surat itu ke kantor pos tujuan. Nah, kantor pos tujuan mengantarkan surat ke rumah penerimaan, yaitu ke tujuan si relay tersebut. Mungkin seperti itu. Kepada saudara Agung, apakah bisa memahaminya? Oke, begitu ya Mas Rizal. Oke, apabila tidak ada yang ingin bertanya lagi, izinkan saya untuk mengakhiri acara pada malam hari ini. Dan juga ini adalah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita dan juga kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan
Jangan lupa saksikan webinar selanjutnya di setiap weekend eh, jam 8 malam. Pastinya akan banyak materi-materi yang sangat menarik yang akan membawa teman-teman menjadi seorang yang lebih pintar. Saya Agung selaku host acara hari ini dan rekan saya Muhammad Rizal. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.